We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Bocor lagi. Ini dapat lagi nih water heater yang mengalami kebocoran. Bocornya benar-benar dari tabung, ini bukan dari elemen atau sekitar elemen, bukan. Kalau sekitar elemen di sini pasti kebeleber air ini ya. Ini benar-benar ada di dasar nih, pasti kebocorannya ada di dasar. Oke lah, kita buang dulu ini airnya supaya nuruninnya lebih enteng ya. Biasanya air terakhir nih keluar ini kalau emang airnya kurang bagus, tidak bagus, keluar endapan ya, agak kekuning-kuningan air terakhirnya gitu, atau kecoklat-coklatan ada endapan. Tetapi ini airnya bagus ya, tidak ada endapan ya. No, air terakhirnya masih kinclong. Oke lah, pas kebetulan ini kita tidak bisa dikerjakan di tempat karena mau ke tempat lain. Jadi unit water heater ini terpaksa kami bawa pulang. Lagi pula ini sudah sore hari. Ada satu jadwal lagi ke tempat lain untuk pemeriksaan kompor gas ya. Jadi ini kami bawa pulang saja, dikerjakan di rumah. Ois, unitnya sudah nangkring di kuda merah nih ya, siap kita angkut aja. Biar leluasa dikerjakan di rumah karena prosesnya lumayan lama. Oke, ini keesokan harinya nih ceritanya ya. Keesokan harinya nih, pagi-pagi sebelum berangkat ke tempat lain, mengerjakan tugas ke tempat lain. Nanti agak siangan kita berangkatnya. Nah, ini paginya kita bongkar dulu, setidaknya sedapatnya saja dulu hingga waktunya kita berangkat jadwal ke tempat lain gitu. Beginilah enaknya kalau seumpamanya unit kita bawa di rumah, kapan kita ada waktu kita bisa mengerjakannya, entah itu sebelum berangkat keluar atau setelah, kalau ada waktu setelah pulang gitu ya. Oke, kita lepas dulu semua komponen yang ada di sini untuk bisa melihat ke bagian dalamnya ya. Ini termostat kita lepas juga. Oke, kita salam-salam ini buat channel Extreme Trick ya, spesialis water heater. Ya sebetulnya sih beliau juga sama-sama mengerjakan segala macam urusan gitu ya. Tetapi kelihatannya kebanyakan beliau mengerjakan water heater sih di channelnya ya. Oke Wak, kemana saja nih Wak? Aduh, udah nggak pernah kelihatan update lagi nih, sibuk rupanya nih ya, sampai tidak sempat untuk posting lagi pekerjaannya gitu ya. Extreme Trick, si masternya water heater, salam aja ya, semoga pada sehat selalu ya. Oke, lanjut, kita bongkar dulu ini dia punya elemennya. Pelan-pelan aja, slow ya, dibukanya, dicongkel, diputer. Nah seperti inilah elemennya ya. Jangan lupa ini juga elemennya kita nanti bersihin. Seperti inilah area lubangnya ya. Lubang sebesar ini tuh ke tangan kita nggak muat ini. Jadi kalau mau ngebersihinnya harus ada alat bantu. Entah itu pakai sedikit kayu, entah itu pakai, ya kami biasanya mempergunakan tembaga, pipa tembaga 3/8 supaya mudah ditekuk gitu ya, di modelnya ke arah mananya gitu ya, bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Nah seperti ini ya, ini area pipa outletnya ya, yang sebelah kiri
yang ujungnya ada di atas ya, di permukaan. Hal-hal yang seperti ini nanti kita cor saja ya, yang kira-kira mencurigakan. Biasanya titik-titik seperti itu tuh hanya di sekitar situ sama sambungan. Biasanya di sambungan tuh terjadi korosi gitu ya. Oke lah, lanjut kita bersihin dulu. Seperti biasa dikasih inilah kebersihannya, nggak ada yang istimewa atau nggak pakai yang dirahsia-rahasiakan, kan pakai sabun biasa aja, pakai busa spons buat cuci piring gitu ya. Lalu nanti kalau udah bersih tinggal kerak yang istilahnya yang halusnya. Nah ini pipa ininya inletnya ya, ini pipa inletnya adanya di dasar ya. Nah ini nanti juga area sini kita cor lagi aja ya, walaupun ya pokoknya yang mencurigakan lah gitu ya, walaupun tidak benar-benar kelihatan bolongnya ya, karena hanya di area-area tersebut lah yang rawan gitu ya, di dasar ini. Yang berikutnya yang rawan itu dan yang pernah kami alami itu di tabung ini ya, jenis water heater ini tuh bocornya itu rata-rata di sambungan. Nah seperti ini sambungan ini ya, sambungan tabung ya, korosi tuh ya. Ini kalau dikerikin ini bolong ini kayak gini nih ya. Nanti kita bersihin aja ya. Nah, udah ketahuan ya. Kita wajib kontrol seluruhnya sekelilingnya apa sama daerah atas atau dia biasanya sih semua hanya di daerah dasar aja ya. Tapi kalau udah bersih ya kita bisa pantau ke seluruh bagian di dalamnya, terutama sambungan tersebut yang seperti tampilan tadi ya, sudah menghitam seperti itu korosi itu ya. Nah sekarang tinggal ngelanjutin ngehilangin dia punya kerak tipisnya gitu ya. Sebetulnya menghilangin kerak tipis juga tuh kan buat nyuci piring yang dari bahan kayak serabut aluminium atau serabut stainless gitu ya, itu juga bisa kayak gitu. Tapi di sini kami mempergunakan yang digagang ini ya, mempergunakan hamplas yang benar-benar halus banget supaya dia punya lapisan aslinya tidak terkelupas, yang penting kotornya bisa bersih itu. Tetapi sebelum dikasih hamplas yang diikat karet itu, di dalamnya itu ada busa ya, ada sponnya. Nah ini kita bersihin dulu kerak tipisnya ya, karena kalau cuma ngandelin sabun di busa itu kerak tipis nggak hilang ya, jadi warna birunya itu masih ketutup dengan kerak tipis gitu ya. Tapi kalau dibantu dengan hamplas halus, ingat pakai hamplasnya yang benar-benar halus ya, jangan yang kasar gitu. Nanti dia punya lapisan di titaniumnya ini ya, enamel kalau di tempat saya tuh. Nah ini saya buatkan seperti ini karena pakai tembaga mudah dibentuk gitu ya, jadi ke arah kemana kita bisa. Ada amplas diikat karet, dalamnya ada busa gitu. Ya sambil diintip di center gitu ya, karena emang ini aduh water heater ini nih lubangnya sampai nggak muat tangan kita ini. Untuk kalau bisa muat sih enak banget ini ngebersihin bagian dalamnya itu ya, bisa cepat gitu, seperti Ariston yang produk Itali itu. Karena dia bentuk piringan elemen itu berbentuk oval gitu ya, sedikit lonjong, itu masih muat sebetulnya, tangan kita tuh masih muat. Nah karena ini tidak muat ya mau tidak mau ya ngakalinnya seperti inilah. Cuman ya begitulah, memakan waktu gitu ya, makan waktu karena emang kita sambil dilihat diintip gitu dari lubang cuman sebesar itu gitu ya. Tapi tak apalah, yang penting bisa teratasi gitu aja ya.
Oke, lanjut untuk yang mau nyimak sampai tuntas ya seperti ini juga sudah kami cepatkan ini sampai 170 ini kalau nggak salah nih kecepatannya video ini. Oke, lanjut, tinggal diguyur, dikocrok-kocrok ya, dibulak-balik supaya busa sabunnya bisa ngilang. Lalu nanti akan kelihatan area-area yang benar-benar korosinya gitu. Kocrok terus, Mang. Dikocrok-kocrok terus. Nah, ini dia ya, udah bersih begini kelihatan. Ini titik-titik yang bocornya nih. Ini udah dalam banget ke korosinya ya. Nanti wajib sebelum dicor lem campuran kita dideton dulu ya dengan lem besi lah itu istilahnya ya. Nah, ini tuh rawan nih ya. Ini udah korosi nih ya. Jadi 100% ini permasalahannya di area sini gitu ya. Karena emang udah kekikis lumayan berdalam juga gitu ya. Nanti sebelum dicor lem kita wajib pakai yang lem campur lem besi dulu, baru nanti ditimpah lagi dengan lem yang bisa dicor. Oke, kita pantau. Nah, ini juga ada lagi ya, tuh kan. Nah, ini di samping, berarti ini kalau ini di samping, ini area dasar ya. Tapi begitu kami lihat di bagian atas sih tidak ada ya sambungan. Tapi tidak ada salahnya nanti dikeliling aja untuk pengelemannya itu, terutama di bagian sampungan itu. Untuk proses pengeleman dengan dicor, sistem dicor gitu ya, dialirkan nanti di sekeliling sambungannya aja gitu ya. Semua sekeliling sambungan itu kita lapisi dengan lem yang dicampur itu. Tapi kalau untuk yang kebocorannya dalam, sebelum ini kita kasih dulu lem besi gitu, deton itu ya, yang warna putih dengan warna hitam itu. Nah, setelah dibersihin, kalau perlu dijemur ya, dibersihin lah, dikeringin gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang emang kekikisnya terlalu dalam gitu ya. Kalau dangkal sih, kalau cuman sedikit lo bocornya ya nggak perlu lah gitu, langsung dicor aja gitu. Ini karena kebocorannya dalam ya, kita kasih ini dulu. Nah, nanti kita lem pakai gagang ini juga untuk proses pengelemannya ya. Nah, ini udah bagian itu udah bocor, bagian yang bocornya udah kelihatan bersih ya. Jadi tinggal melakukan proses pengeleman. Yang penting ini tabung harus posisi kering. Nah, ini lem epoksinya ya, pas kebetulan emang sedikit agak udah mulai ngental nih punya saya ya. Jadi nanti proses pengelemannya mempergunakan wadah seperti ini. Sebetulnya nggak ada istilah khusus ya, karena wadah ini tuh nantinya dibuang ya, wadah ini. Wadah tempat adukan lemnya tuh, karena nggak bakalan dipakai lagi gitu, nanti sekali pakai aja. Kami juga sebetulnya ini karena ada aja ya, ada untuk mempermudah naruh ke dalam aja gitu. Biar langsung fokus ke area yang mau kita lemnya gitu. Seperti biasa kita tambahin lagi ini ya, panasin lagi supaya tabungnya itu agak memanas ya, agak panas gitu ya. Lem besi yang udah dipanasin, yang sudah dipasang dan udah kering, udah ditempelin sih nggak apa-apa sih, kena ya, kena suhu panas kembali nggak apa-apa dia.
makin keras malahan ya. Yang penting jangan terlalu menyengat juga panasnya. Fungsinya nih untuk supaya lem epoksi itu mudah dialirkan gitu ya. Karena aslinya tuh kan kental sekali gitu. Epoksi itu ketika udah diaduk, dicampur itu ya, akan kental sekali. Begitu kena panas tabung ini di dalam, nanti dia tuh melumer gitu. Melumer lama-lama warnanya berubah jadi transparan. Nah itu dia yang akan nantinya menjadi keras gitu ya. Nah ini yang sudah selesai ya, sudah selesai di lem besi, sudah dipanaskan kembali ya. Jadi kita tinggal nuangin dia punya lem yang kita campur tadi gitu ya. Jadi kita kalau ini untuk proses pengelemannya, untuk yang lem besi udah kering ya. Khusus untuk yang kekikisnya terlalu dalam gitu ya. Biarkan dulu biar agak panas ya. Kalau belum cukup panasnya, kita panasin lagi. Sangat mudah kok dipanasin, nanti diraba aja. Wah ini udah panas cukup gitu ya, udah gitu. Nah ini proses pencampurannya ya. Sekali lagi wadah untuk mencampurnya itu hanya untuk sekali pakai ya. Sekali pakai, bisa bekas aqua gelas ya, pokoknya minuman gelas itu ya, gelas plastik bisa ya. Cuma nanti dituanginnya dari posisi dari luar gitu gelasnya. Kalau kita ini kan rencananya pakai ini tuh biar masuk ke dalam gitu, wadahnya gitu. Lalu ini proses pengadukannya ya. Ya perbandingannya 1:1 aja lah antara kedua lem ini ya, karena ini kan dua macam, epoksi ini dua macam ya. Jadi tetap dicampur, cuman perbedaannya di sini campuran begitu setelah diaduk gitu ya, harus menjadi warna putih gitu, kayak putih susu gitu ya. Itu yang udah bagus tuh seperti itu. Oke, sebentar nih apinya padam lagi ya. Kita aduk aja. Nah ini campurannya 1:1 saja untuk pencampurannya gitu ya. Aduk sampai merata. Jadi nanti begitu udah berubah jadi agak putih begitu ya, itu udah layak untuk dituangkan. Ini kental sekali, agak lambat waktu menuangkannya nantinya ya. Emang seperti itu. Tetapi nanti setelah kena suhu dia punya tabung sana itu, dia akan sedikit agak mencair gitu ya. Jadi mudah untuk diarahkannya ke area yang harus kena lem gitu. Nah ini warnanya sudah mulai, nah seperti ini ya. Tuh ini udah layak untuk dituangkan gitu. Kalau kami sih mempergunakan ini tuh biar langsung ke dalam aja. Jadi pas kita bisa langsung taruh di sini, dituangkan lah gitu ya, ditumpahin di dalam.
setelah tumpah semua, emang agak lama, nggak kayak seperti menumpahkan air ya, biarkan turun semua. Apalagi ini yang baru diaduk itu emang kental gitu ya, jadi biarkan tumpah dulu semua. Nanti kena suhu panas tangki sana udah sedikit agak melumer gitu. Tetapi jangan salah, kalau dipanaskan sengaja di luar justru nantinya cepat mengeras gitu. Jadi tetap harus yang panasnya itu yang media yang akan dilemnya gitu ya. Nah setelah tumpah gitu baru kita sambil diintip, karena lubangnya emang ini water heater ini kecil seperti ini, diintip, diarahkan sambil diarahkan gitu ya, mana yang mau kita lem. Terutama ini kalau saya nih pengeleman ini, melakukan pengeleman ini pengecoran dengan lem epoksi ini, seluruh dia punya tabungnya, dia punya sambungan tabung sekelilingnya sekaligus aja, selain yang tadi sudah di lem besi ya. Lem besi juga kita timpah lagi pakai ini gitu ya, jangan ngandelin hanya lem besi aja. Jadi ini yang terakhir nih ya, jadi 2 kali pengeleman. Tadi lem besi dia karena terkikisnya terlalu dalam gitu ya, bocornya terlalu dalam. Nah ini kan kelihatan mengalir gitu, kita arahkan gitu ya. Jadi kalau udah ini udah kena tabung yang panas sana gitu ya, jadi dia tuh bentuknya itu bening, jadi transparan nantinya gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau sekarang dari sini kelihatan kayak nggak ke lem, beda dengan lem besi warna hitam itu ya. Itu udah kena semua sambungannya itu sampai ke yang di lem itu juga. Nah ini kan mulai jalan loh ya, pelan gitu ya, mulai jalan lemnya tersebut, kita arahkan gitu ya. Intinya begitu lem sudah dituangkan ke tabung tersebut, langsung kita tengok, langsung kita arahkan gitu ya. Nah seperti ini itu kan kami arahkan ke area yang emang harus dilem gitu. Kalau udah selesai semua ya tinggal menunggu kering saja ya. Pas kebetulan emang kami dikerjakan di rumah, jadi ketika mau berangkat kita tinggal, berarti standarnya sih kurang lebih antara minimal 6 jam ya, 6 jam udah cukup lah gitu. Tetapi kalau ini kami lebih dari itu, karena pagi sebelum berangkat kita proses ini dulu, ditinggal baru pagi lagi baru kita pasang. Nah ini posisinya di pagi hari lagi gitu ya, untuk memasangkan ini, untuk ujinya, tes gitu ya. Ya kalau dikerjakan di rumah itu ada waktunya saja. Yang jelas setelah di lem tersebut minimal didiamkan dulu ya. Kalau tengah hari, siang hari mungkin lebih baik dijemur gitu ya, itu lebih bagus lagi. Jangan dibakar lagi gitu kalau udah dilem tuh, dan biarkan minimal 6 jam baru kita bisa proses ini. Tapi ini saya lebih dari 6 jam itu ya, 12 jam mungkin ya, dari siang sampai istilahnya ketemu pagi. Nah ini kita mau melakukan uji ya, sebelum nantinya kita dikirim, dianterin ke rumah customer, dipasang kembali ke lokasi ya. Ini kami mempergunakan pompa pendorong juga ya, kami pergunakan pompa pendorong, ini lumayan kenceng juga ya. Lumayan dasar lah apa ini pompa pendorongnya, karena ini outletnya untuk pengetesan mempergunakan selang shower, jet shower ya, untuk menutup sementara ya. Paling enggak kami menekuknya aja, jadi tekuk aja udah tertutup ya.
Tangki kalau air udah keluar dari outlet yang warna merah itu berarti tangki ini udah penuh gitu ya. Udah penuh airnya, jadi kita udah bisa memasangkan dia punya termostatnya gitu ya. Oke, kita mulai memasangkan termostat. Dia punya LCB, kita tes. Perlu diketahui lah proses untuk mengetahui udah kerja atau belumnya dia punya elemen. Kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit itu air itu udah ada rubahnya ya. Dari air biasa ke air ya ada perubahan suhu gitu ya. Nah, untuk setelan temperatur ya tidak perlu, kalau menurut saya pribadi setelah uji ini itu seperti kayak gini tuh ya, tidak perlu disetel secara maksimal, karena kalau secara maksimal tuh untuk berhentinya termostat tuh mungkin 1 jam lebih, bahkan mau ya 1 jaman lebih lah gitu. Soalnya di posisi termostat itu kami setel di E ya, di E nih ya. Di situ kan di knop tombol knop itu kan ada tulisannya maksimal, ada E. Nah, ini saya ditaruh E ya. Itu kurang lebih sampai berhenti lampu termostat tersebut suhunya sudah tercapai ini seperti ini ya, udah berhenti LED indikatornya itu tuh sekitar 1 jam 15 menit. Nah, ini hasilnya ya. Cuman sayang saya nggak alat ukur suhunya untuk menentukan berapa derajatnya, pas kebetulan rusak ya. Jadi tidak bisa mengukur suhu berapa derajatnya. Cuman dari asap panasnya ini emang udah kelihatan sekali berasap gitu ya, saking panasnya nih ya. Jadi kalau menurut saya tuh saya setelnya itu cukup di setelan termostatnya tuh di posisi E aja ya. Kalau posisi maksimal nanti mungkin bisa tercapainya, bisa mau mencapai 2 jaman bisa jadi gitu ya. Nah, ini sekarang udah memakai tekanan pompa ya. Alhamdulillah sudah tidak ada kebocoran lagi seperti sebelum dikerjakan ya. Oke lah, sekarang ini sudah beres ya, sudah mantep, tidak bocor lagi. Jadi kita tinggal beres-beres untuk dianterin. Nah, ini udah kita copot dari uji ya, dari pengetesan, untuk siap-siap kita ikat lagi di si kuda merah untuk dipasang di rumah customer ya. Oke, ini sudah sampai ya ceritanya di lokasi. Unit sudah terpasang ya. Yang kemarin ngegrojok di sini sekarang udah normal lagi. Ini lagi mulai dipanaskan ya. Tetap termostatnya kami setel di E saja. Karena di E juga sudah lumayan cukup panas. Oke, itu saja ya informasi dari kami perihal perbaikan water heater. Semoga bermanfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.